teman-teman. Hari ini kita bakal mencicipi ya secara virtual. Virtual nih kita akan berjumpa dengan seorang wanita ya yang mewakili kelompoknya, tim risetnya ya, untuk menceritakan sebenarnya apa sih pengalaman riset mereka di sebuah kota di Jawa Tengah yang pastinya berkaitan dengan kuliner. Makanya tadi Samantha bilang kita akan cicip-cicip tapi secara virtual. Langsung aja kita ketemu sama Bu Dian. Halo Bu Dian. Halo Mbak. Iya, kita panggilnya Mbak aja kali ya, biar akrab gitu ya. Iya betul. Mohon maaf, saya udah ada anak satu. Tapi masih kayak anak SMP sih. Ya Allah, oke deh. Terima kasih Bu Dian. Ya, Mbak Dian, aku mau tanya-tanya nih. Ini penelitiannya menarik banget sampai kita angkat menjadi bahasan ya. Terus kita mau tanya, kenapa milih kota itu? Kotanya itu di mana? Tolong dijelaskan ke teman-teman ya. Siapa aja timnya, terus apa yang Anda lakukan di sana? Silakan. Jadi kenapa kota Solo tadi kan? Mm-mm. Kenapa kok Solo? Mm-mm. Sekian banyak kota yang ada di Indonesia, kenapa Mm-mm. Solo? Jadi sebenarnya kami ini Mm-mm. hanya menangkap semacam keresahan gitu ya. Karena Mm-mm. waktu itu tahun 2020 Mm-mm. kita kena pandemi kan. Iya betul. Sedangkan kota Solo itu sedang berproses untuk menjadi kota kuliner. Jadi mereka masih mempersiapkan untuk menjadi kota kuliner dengan kesederhanaan. Oh, Tagline mereka oke. itu. Oke. Cuman memang kemudian ada pandemi, Heeh. kegiatan pariwisata juga kan tertunda semua, Betul, betul. sehingga banyak hal yang memang menjadi kendala dalam Mm-mm. mempromosikan program dari pemerintah Kota Solo. Oh, oke. Nah, itu tahun Mm-mm. 2020 tuh. 2020. Jadi awal mulanya itu karena pandemi, terus terhenti ya Iya, pariwisata nggak cuma di Solo tapi di seluruh betul. Indonesia dan dampaknya sangat panjang Sangat untuk. besar. Oh, Kemudian oke. kami berempat, Mbak, kami berempat. Oke. Berempat tuh yang tim inti. Jadi gini, ini tim yang sebetulnya sangat kaya. Heeh. Prodinya macam-macam, Mm-mm. fakultasnya macam-macam, orangnya Mm-mm. juga banyak. Ush. Kami berempat tuh sebagai tim inti aja waktu itu, Heeh. tapi Siapa itu, Mbak? ada saya, Heeh. ada Bu Melia dari TP, Oh, oke. Teknologi Mm-mm. Pertanian, kemudian ada Pak Luis Pak Luis. dari DKV, Mm-mm. dan ini sebenarnya pawang kita sih. Aduh, pawang Ini yang takut. menjadi penyemangat dan juga Mm-mm. pembimbing kami semua ini Mm-mm. ada Bu Rika Pratiwi dari TP. Oh, oke. Nah, Bu Rika Pratiwi ini kemudian yang membukakan jalan, Mm-mm. jadi loh Kota Solo itu punya sebuah paguyuban yang seperti ini yang sehingga bisa menjadi peluang kita untuk masuk ke Kota Solo Mm-mm. untuk judul penelitian ini. Oh, Seperti menarik itu. banget. Menarik banget. Jadi, aku boleh tanya nggak sih? Maksudnya berarti mereka itu membranding dirinya sebagai kota kuliner gitu? Mereka sedang proses membranding sebagai kota kuliner. Kan Kota Solo itu Mm-mm. terkenal dengan wisata budaya. Iya, betul. Jadi wisata budaya, tapi Mm. ada potensi lain yang sebenarnya belum terlalu menonjol. Oh, Sehingga oke. pemerintah bilang, kita kan punya kekayaan kuliner banyak sekali. Mana Oh, harga di Solo murah-murah? betul, murah Murah banget. sekali. Ya, Nah, oh. sekarang Oke, oke. Ini menarik banget nih buat aku sendiri ya, nggak tahu teman-teman. Tapi pasti menarik banget karena berkaitan sama makanan. betul. Aku pengen tahu dong, Mbak. Kalau misalnya ini kan penelitian di Solo, terus timnya juga ada banyak banget. Nah, waktu pandemi juga atau Ini sudah pasca pandemi sih. pasca Ini pandemi? 2022. Kami kerjakan tahun 2022. Ini masih berlanjut atau Sudah selesai sejak akhir 2022, mm-mm. kemudian sekarang ini hanya tersisa supaya menjaga program yang kami buat itu sustainable. Oh, oke. Berarti ada progresnya ya, Ya, diupdate terus. Oke. Aku mau nanya dong, ini teman-teman Mbak Dian dan tim risetnya itu masuknya lewat pemerintah daerah atau lewat bagian komunitas atau apa? dari komunitas, Mbak. Komunitas. Jadi seperti aku cerita di depan bahwa Iya. ketika ini yang membukakan pintu kami ke Solo itu ada yang namanya Forum UMKM Surakarta. Oh, Jadi oke. forum itu isinya nggak cuma makanan aja, tapi ada kriya, Heeh. ada kerajinan busana, Mm-mm. kemudian ada makanan Mm-mm. dan lain-lain. Bahkan Nah. jasa catering, jasa tukang pukul nggak ada. Jasa-jasa yang lain Oh, itu ada. jasa-jasa yang Usaha di lain. ruang Oke. makan itu ada sehingga karena kami mengangkat urgensinya Betul. tentang kuliner, kami tanya ke Roni
Pak Roni. Dari forum UMKM itu, Pak, adakah yang memang dia spesifik ke makanan? Oh, ada Mbak, kami ada sekian banyak. Kemudian kami dijembatanilah oleh Pak Roni ini untuk bisa berkomunikasi, menjalin kerjasama dengan UMKM yang ada di Solo. Oke, ini menarik nih. Tadi kalimatnya adalah kerjasama. Boleh tahu nggak proses model kerjasamanya itu seperti apa? Oke. Ini kan kami di bawah pendanaan dari Dikti untuk untuk program Kedereka tahun 2022. Yes. Jadi memang dari programnya sendiri itu mensyaratkan harus ada mitra di sini. Oh, Kemitraan. Jadi oke. model kerjasamanya adalah dari Dikti itu mendanai sekian, dari mitra, yaitu kalau dalam hal ini berarti UMKM-nya ya, forum UMKM itu paguyubannya, itu juga ada keluar effort sekian. Tapi Oh, oke. diinginkan Mbak. Jadi yang kami model kerjasamanya adalah mereka supply data, akses, dan juga komunikasi. Oke. Kemudian kami olah, kami kan itu sudah lebih cukup ya buat kami ya, Betul, dapat data itu betul. pasti Oh, kita iya benar banget. susah. Betul. Wah, ini menarik banget nih. Terus Mbak, aku mau nanya, seberapa jauh impact-nya dari penelitian ini untuk satu UMKM, komunitasnya kan pasti ada anggotanya ya, selain tempat yang dijadikan mitra dan lain-lain, dan impact-nya ke masyarakat ada nggak sih? Pasti ada dong kalau jalannya riset, tapi pengen tahu dong diceritakan ke teman-teman. Ini lebih kami ini mendampingi bagaimana UMKM ini memiliki PIRT, kemudian tahu cara untuk memproduksi produk mereka dengan benar. Oh, oke. Umur simpannya kita perhatikan, bagaimana Oh, menentukan ini packagingnya harus seperti apa. umur simpan makanannya. Oh, menarik. Marketnya itu Mbak, kita juga bantu menguruskan, menghitungkan, menganalisis dan lain sebagainya. Kemudian juga itu untuk UMKM-nya, mereka mendapatkan impact itu. Yang kedua, untuk Kota Solo sendiri, sebenarnya luaran lain itu kami ada peta, peta sebaran kuliner. Oh, Jadi wow. ada di peta itu nanti kita bisa lihat Kota Solo tuh titik ini ada makanan apa nih, diklik-klik kayak gitu. Itu petanya digital atau? Peta digital, kemudian peta fisik. Oke, aku Sebenarnya gini, Mbak, petanya 3, banyak ya. Peta digital, Hah? itu yang terupdate, nanti langsung diklik, kita tahu harus kontak kemana, reservasi bagaimana, Heeh. ada sinopsis makanan yang dijual itu apa aja. Oh, menarik. Kemudian yang kedua ada peta fisiknya itu lebih ke peta apa ya, peta Iya, teknis lah iya, ya, iya. peta teknis yang bisa Tidak berubah. tidak berubah. Ya. Lalu satunya lagi ada peta visual, jadi peta ini yang dibuat oleh teman-teman DKV. Jadi kami kan, yang peta digital ini digarap oleh Mas Andre. Kemudian template kasih luar biasa loh. Mas Andre Oh, ini juga bagian dari, harusnya dia di sini. Kenapa dia tidak ada di sini? oh, makanya timnya banyak Timnya banyak. sekali. Karena ada Oke. supporting dari tim dari SI, Oke. teman-teman dari mahasiswa SI yang Mm-mm, mm-mm. mengerjakan. Kemudian dari peta teknisnya itu dari real, dan Ah, peta yang visual, peta cantiknya ah, ah. untuk promosi dan lain sebagainya digarap oleh teman-teman DKV. Oh, menarik Ada buku banget. Mbak, kamera. Ada ada luarannya itu apa? Boleh aku lihat? Kamu lucu banget, teman-teman. Sebagai pecinta makanan ini sangat berguna Ada. ya. Aku tertarik banget. Mohon maaf ya teman-teman, saya buka dulu ya. Saya pengen tahu. Oh, ada. Jadi di sini tulisannya adalah solo chapter, guys. Dan bentar ya, Kak. Nah, ini kalian ikut mencicipi ya? Oh, tentu saja. Menarik sekali. Makanya habis penelitian ini berat badan saya naik 10 kilo. Oh, begitu. Nggak turun-turun Wow. sampai sekarang tapi. Oke, wah ini menarik banget. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Kak, buku ini ada di mana saja? Bisa diakses di mana aja? Ini akses standar ya, Ha, repository pasti ada. oke, Bisa terus. yang kemudian cara online juga bisa dibeli. Heeh. Kalau secara fisik, ini kami sebenarnya masih bingung. Kita memasarkan ini untuk menentukan harga jual fisiknya berapa Oke. sih, clueless di sini. Jadi ada, kalau berminat Bapak Ibu teman-teman sekalian silakan hubungi kami. Oh, punya banyak sekarang. Oke, oke. Oke, ini menarik banget nih. Ini teman-teman, ini salah satu pedoman ya, pedoman hidup kita karena makan adalah kebutuhan. Ah, aku mau nanya, tadi kan dibilang ada peta digital. Nah, itu bisa diakses di mana, Kak? Itu kemarin masih dalam proses untuk update lagi. Oh, Jadi kita oke. belum bisa rilis, tapi Heeh. terakhir kemarin itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan data terkini. Karena kan Heeh. kuliner kan berkembang Yes, zaman. yes. Yang tadinya dia jualan bebek, Heeh. ternyata Ada ayam juga.
Ternyata kemudian dia banting setir, jadi Oh. jualan lain yang bukan Oh, makanan. oke. Karena di UMKM ini sistemnya mereka itu kadang nggak ada yang tidak settle, ada Iya. yang bukan ada wow ini suara apa kayak mendengarkan dari Tuhan ada lagi bisik jualannya itu macam-macam. Ada yang UMKM yang nggak settle sehingga dia ini menunggu demand pasar tuh yang seperti apa sih? Oh, oke. Menyesuaikan. Menyesuaikan, Ada hari ini adaptasi. gitu kan. Besok lagi trennya salad buah, Oh, gitu. trennya baju dia jual gamis kayak gitu-gitu. Oh, Ada oke. UMKM seperti itu. Sehingga kebutuhan Mm-mm. data-data itu yang kita harus selalu update. Lagi digital toh. Ini lagi diperbarui. Nah, itu aku lanjutin lagi. Ada nggak proses yang jadi kendala? Maksudnya ini kan panjang banget ya, selain makan-makannya di tempat. Tapi ada nggak prosesnya yang jadi kendala sama penelitian? So, Prosesnya mm-mm. itu kita apa ya menjadi kendala. Kalau kendala teknis pasti ada. Kayak tadi itu ternyata jualan sudah ganti jualan. Oh lagi nggak produksi, jadi kita nggak bisa ambil sampel fotonya, nggak bisa ambil sampel makanannya. Oke. Atau waktu kita mapping, kita buat Mm-mm, pemetaan itu mm-mm. petanya disamperin ternyata, aduh tidak akurat, geser. Jadi Oh, sempat kesusahan juga untuk mencari alamatnya itu secara teknis ya. Tapi secara oh. keseluruhan kita sangat menikmati prosesnya Iya, iya, dan saya. kebetulan makanannya enak-enak ya kan. Terus makan dibayarin penelitian, ada keluarannya tapi ada tanggung jawab. Terus timnya juga solid sekali. Oh, Jadi gitu. kalau kata Mbak, Heeh. kita harus komit as a team. Jadi dia Aduh, sangat komit sekali timnya ini, heeh. makanya kita bisa Makan bareng. menyelesaikan. Ah iya, itu poin utamanya. Oh ya, tuh. Oke. Tambahannya kita bisa Heeh. menyelesaikan tanggung jawab penelitian ini Mm-mm. sampai selesai. Gitu. Oh, ini menarik banget ya teman-teman ya. Ini mendengarkan cerita makan-makan mereka di sos. Ada luarannya, ada peta digitalnya, ini menarik banget untuk diakses. Terus aplikasi dan segala macam nanti kita mohon diupdate lagi ya, karena teman-teman di rumah pasti ya kalau terkait dengan makanan, utamanya saya ya sebenarnya ya, saya tuh seneng banget makan, jadi harus update nih. Ada filmnya juga Mbak. Ada di YouTube LPPM, tapi kayaknya perlu di ini ya kita akses di listnya kan banyak. Oke, oke, oke. Penelitian kita banyak sekali. Nah, itu Luar biasa. Ini harus diakses, harus ditonton karena pasti lapar ya kalau. iya itu ujian terus. Oh gitu. Oke. Gak makan. Oke, Kak, thank you banget. Aku ini pertanyaan terakhir dari Samantha dan teman-teman semua di sini. Pengen tahu dong harapannya terkait dengan kelanjutan penelitian ini atau harapan tim ke depannya terkait dengan apa yang sudah teman-teman lakukan. Harapannya tentu kita bisa melanjutkan ini ke jenjang berikutnya. Alah, sudah. Ini kan kita kasih nama Karta Rasa Solo Chapter. Ya. Harapannya mungkin besok bisa Ungaran Chapter, Bendungan Chapter, Bendanduwe Bendungan Chapter, dan ada twist. Tinggal satu gitu. Harapannya kita bisa mengembangkan karena kuncinya tujuan utama kami adalah ingin mengembangkan pembangunan kota ini supaya bisa sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Oke. Gitu. Thank you banget Mbak Dian. Harapannya kita doakan semoga terwujud. Yang diajak kita. Oh, tentu saja. Untuk makan. Untuk makan. Penelitian nggak mau ya? Apa itu? Enggak ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Dian dan tim. Mudah-mudahan lancar sampai nanti proses-proses selanjutnya. Dan teman-teman ini penutup dari Samantha ya. Jadi cita-cita Kota Solo yang mau brandingnya semakin dikenal sebagai kota kuliner, betul ya? Agar semakin tersiar dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Mbak Dian dan teman-teman. Jangan lupa kalau ada info-info atau apa yang terkait dengan ide kalian yang terkait dengan makanan atau mungkin peta-petaan digital dan segala macam. Mungkin boleh ya ibu di sebelah saya ya. Nanti langsung bisa dibantu ya. Tolong dibantu teman-teman Unika supaya semakin bisa melakukan tridharma dengan baik dan benar. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Sampai jumpa.